Misalnya saya nih ya, ada orang yang menelpon saya, mengatakan kamu mau kerja toh, aku harus tes enggak, backgroundnya apa aja, tapi pokoknya nanti kamu akan kerja di bagian keuangan, kamu akan mendapat gaji, biasanya janjinya itu antara $1.000-1.500, terus kalau kamu udah siap nanti akan ada orang yang datang untuk menyiapkan semuanya, disiapkan berangkat sampai sana, kemudian udah ada yang ngatur di sana, langsung ditransfer ke tempat kerjanya. Di tempat kerja itu dimasukkan di dalam satu gedung, ada komputer, kemudian dikasih tahu bahwa tugas kamu adalah menipu orang Indonesia. Direkrut lagi gitu? Bukan hanya direkrut, tapi ini kan online scam ya. Jadi menipu, sehingga orang tersebut store uang dan sebagainya. Please, jangan ada lagi yang tertipu tawaran gaji tinggi ke Filipina atau Kamboja. Sampai sekarang masih banyak orang yang belum mengerti masalah ini ada seberapa gawat dan orang di sekitar aku masih merencanakan untuk pergi ke Kamboja. Tidak perlu syarat pintar berbahasa, tidak perlu nilai akademis. Kerjaan apa sih yang tidak memerlukan keterampilan, tapi bisa mendapatkan gaji tinggi seorang direktur? Tim tersebut akan menggunakan segala cara untuk mengajak kamu pergi bekerja ke Filipina, Thailand, Singapura, Australia. Tapi sampai akhirnya turun pesawat tibanya di Kamboja. Dulu, bisnis Kamboja yang sangat besar adalah bisnis organisasi penipuan uang. Tetapi sekarang sudah mengganti status menjadi organisasi penjualan organ tubuh dan penjualan PSK. Setelah mendengar gaji tinggi, jangan pernah berpikir, aku berangkat dulu. Kalau tidak cocok atau gaji tidak sesuai, baru pulang ke tanah air. Karena setelah terbang ke sana, rata-rata sudah tidak bisa pulang lagi ke tanah air. Tempat kerja, tempat tinggal, semua ada bodyguard yang berbadan besar yang siap menembak jikalau Anda kabur. Kalau ditembak tidak mati, maka akan dipukul seperti yang sering kita tonton di televisi. Dipukul habis-habisan sampai sudah tidak berdaya, lalu mereka akan mengantarkan kamu ke rumah sakit. Sia-sia kalau kamu berpikir setelah tiba di rumah sakit maka akan tertolong dan sudah selamat dari keadaan ini. Karena orang di sana semua sudah dibayar. Pihak rumah sakit, polisi, bandara, pemerintahan, mereka semua adalah satu tim. Setelah badan kamu fit, kamu akan dijual langsung ke perusahaan sejenis lainnya yang ada di Kamboja. Semakin dijual, semakin parah, seperti jual organ, dijual sampai tidak tersisa, dan untuk para wanita tidak habis-habisnya diperkosa. Atau meminta keluarga kamu untuk menebus uang sekitar 200 juta, dan sudah banyak kasus, walaupun sudah bayar uang tebusan, malah akan tetap dijual dan tidak dipulangkan. Syarat lain jika ingin bebas, kamu harus mencari pengganti posisi kamu dengan mengajak teman kamu. Jadi, siapapun yang ajak atau info ke kamu, jangan gampang percaya. Sekarang di Bandara Taiwan sudah banyak sekali polisi yang menegur sekitar puluh. Apa kritikmu yang paling keras kepada Pak Prabowo? Ya kalau saya boleh ngomong langsung, saya akan ngomong bahwa Pak Prabowo ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Misalnya saat pertama kali bergabung dengan pemerintahan Jokowi, harusnya komunikasinya itu lebih baik sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti saat ini. Kan saat ini kan sekarang umat tuh udah umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua kan sekarang kan. Gitu ya? Iya.